Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sudah menjadi hal yang lumrah ketika seseorang menjadi terkejut atau syok apabila ada kabar buruk dari orang yang kita cintai. Ada kabar buruk yang menimpa mereka. Dan pada situasi yang demikian, biasanya orang dapat melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar, kadang-kadang di luar kebiasaan mereka. Seperti yang terjadi pada murid-murid Yesus yang kita dengarkan hari ini, di mana Maria Magdalena memberikan kabar bahwa Tuhan Yesus tidak ada di makamnya. Tentu saja hal ini membuat syok, membuat terkejut bagi para murid, terutama kita dengar tadi dari Simon dan murid yang dikasihi. Mendengar itu, mereka berdua, Simon dan murid yang dikasihi, berlari untuk mendapatkan makam. Apakah yang diberitakan itu sungguh-sungguh benar? Dalam tradisi, murid yang lain yang dikasihi Yesus itu adalah Yohanes. Yohanes sebagai pemuda yang pemberani dan dikasihi menjadi saksi dari perjalanan Yesus dalam mewartakan Injil. Yohanes, ia menjadi saksi kebangkitan Allah, kebangkitan Yesus Kristus. Dan dalam Injil kita mendengar bahwa ketika dia melihatnya, ketika dia sudah menjadi saksi dengan melihat, maka ia menjadi percaya. Saksi bagi Yohanes ditunjukkan dengan menuliskan Injil dan surat-surat Yohanes. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama, kita mendengar tadi dalam bacaan pertama, supaya kita beroleh persekutuan. Persekutuan dengan para rasul, persekutuan dengan para murid, persekutuan dengan Yesus sendiri. Tujuan kedua adalah supaya Yohanes sendiri mendapat sukacita yang sempurna. Dengan demikian kita mengerti bahwa saksi yang dibawakan oleh Yohanes mendatangkan sukacita. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita ketika kita diutus untuk menjadi saksi Allah, menjadi saksi apa yang telah dilakukan Allah dalam kehidupan kita, kita semakin bersukacita. Karena kita yakin bahwa Yesus dalam diri Roh Kudus menyertai kita hingga
Yesus sendiri datang untuk kedua kalinya. Semoga sabda Tuhan yang kita dengar ini mengantar kita ke hidup yang kekal.